Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melakukan satu kebaikan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iktikaf di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ya. Mohon maaf ini anunya kurang bagus tampilannya. Jadi iktikaf itu secara bahasa, dan sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iktikaf itu salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terutama ketika kita sudah memasuki hari 10 terakhir dalam bulan Ramadan, dan karena itu kita perlu memahami hukum-hukum atau etika-etika yang berkaitan dengan iktikaf di masjid ya. Yang pertama kita bahas pengertiannya. Iktikaf itu secara bahasa artinya adalah menetapi sesuatu ya. Luzumus syai'. Makanya orang yang iktikaf itu dia menetap di dalam masjid atau dia memenjarakan jiwanya di atas sesuatu, itu maknanya iktikaf. Jadi iktikaf itu kita tidak boleh keluar masuk masjid ya. Begitu kita sudah punya niat iktikaf, maka kita harus berada di dalam masjid itu sesuai dengan kadar iktikaf yang sudah kita niatkan. Misalnya kita di tempat ini iktikaf selama 1 jam, maka kita tidak boleh keluar sampai waktu yang sudah kita niatkan itu tadi selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan iktikaf secara bahasa. Nah, kemudian yang kedua secara istilah, yang dimaksud dengan iktikaf itu adalah luzumul muslim al-mumayyiz ya. Seorang muslim yang mumayyiz. Yang pertama di sini kita melihat unsur yang pertama dalam iktikaf itu dia mesti seorang muslim. Maka orang kafir tidak sah beriktikaf. Tetapi bukan berarti orang kafir haram masuk masjid. Boleh orang kafir masuk masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mesti mumayyiz, minimal mumayyiz, yaitu usia minimal 7 tahun. Minimal 7 tahun. Bukan balik, tidak mesti balik ya. Jadi anak mumayyiz pun, anak kecil berusia 7 tahun pun itu sudah sah ketika dia beriktikaf. Jadi kita boleh mengajak anak-anak laki-laki kita untuk iktikaf di dalam masjid, dan itu satu kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masjidan. Iktikaf itu mesti di masjid, tidak boleh di luar masjid, dan masjidnya pun masjid jami'. Tidak boleh kita iktikaf di surau atau langgar, musola tidak boleh. Apalagi kalau musolanya di dalam rumahnya, tidak sah. Jadi mesti di masjid jami'. Nah, ketika dia menetap di masjid itu harus ada niatnya, li taatillahi azza wa jalla, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada niat iktikaf untuk membedakannya dengan hal-hal yang kaitannya dengan tradisi kebiasaan. Karena niat itu fungsinya tufarriqu bainal adati wal ibadah, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam definisi yang lain, kalau yang tadi itu saya kutip dari kitab Al-Fiqhil Muyassar, maka dalam definisi yang lain yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, al-muqsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, li ibadatillahi, dalam rangka beribadah kepada Allah, min sahsin mahsusin, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu kembali kepada definisi awal. Yang pertama dia mesti muslim, yang kedua dia mesti mumayyiz, ya, minimal mumayyiz. Bisifatin mahsusatin, dengan tata cara tertentu juga, ada persyaratan-persyaratannya. Nah, iktikaf ini itu termasuk ibadah. Dari mana kita tahu bahwa iktikaf ini termasuk ibadah yang sangat mulia? Karena ada dalil pensyariatannya. Dalilnya yang pertama dari Al-Quran. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna, dan kami telah perintahkan, ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, antakhira baitiya, untuk mensucikan rumahku ini Ka'bah, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan bagi orang-orang yang iktikaf, war ruk'ais sujud, dan bagi orang-orang yang rukuk dan sujud. Di situ Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan Ka'bah atau Masjidil Haram, yaitu untuk sarana dan tempat iktikaf. Nah, berarti iktikaf ini syariat yang sudah lama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Kalau dalam Al-Qur'an ini telah diwajibkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Begitu juga di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah 187, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, Allah sampaikan, wala tubashiruhunna, jangan kamu campuri mereka. Mereka di sini maksudnya istri-istri kamu, wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kamu iktikaf di masjid. Jadi haram iktikaf, jadi haram seorang yang iktikaf itu mencampuri istrinya pada waktu, meskipun pada malam hari. Malam hari kan orang yang berpuasa boleh mencampuri istrinya, boleh melakukan hubungan badan. Tetapi dalam posisi iktikaf malam hari, apalagi siang hari, maka yang bersangkutan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya dia mencampuri istrinya pada malam hari, maka iktikafnya batal, puasanya tetap sah. Karena memang tidak ada larangan ya bagi orang yang sedang berpuasa bercampur pada malam hari, tapi untuk orang yang berpuasa dan iktikaf haram. Berarti kalau dia iktikaf dan kemudian melakukan pencampuran dengan istrinya, dia melakukan satu dosa. Kenapa? Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang enggak kuat, ya sudah, enggak usah iktikaf. Tapi kalau memang kuat dan ini memang satu pekerjaan yang mulia, iktikaf saja. Di masjid ini ada program iktikaf ya. Luar biasa itu. Biasanya itu iktikaf itu makannya nasi padang tiap malam. Ujung-ujungnya nanti habis Ramadan masuk rumah sakit, kolesterolnya tinggi. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dalam hadis atau sunnah Nabi, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini laporannya Ummul Mukminin, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu, ya, rajin iktikaf. Nah, dari mana saya menerjemahkan kata rajin? Karena kalau ada kata kana, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, ini ada kata kana bertemu dengan fi'il mudhari ya'takifu, ada kata kana bertemu dengan fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang, itu menunjukkan
terus menerus. Artinya itu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi rajin iktikaf al-ashrul awakhir pada 10 terakhir min Ramadan, dalam bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Jadi ini pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sudah memasuki hari 10 terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beriktikaf di masjid sampai selesai Ramadan. Keluar setelah sholat maghrib pada malam tanggal 1 Syawal. Dalam riwayat yang lain, kebiasaan ini pun diikuti oleh istri-istri beliau. Jadi istri-istri beliau juga rajin iktikaf. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, para istri-istri beliau Ummul Mukminin juga melakukan iktikaf. Berarti ini menunjukkan bahwa perempuan itu juga boleh melakukan iktikaf atau sunnah untuk melakukan iktikaf. Dan ketika mereka misalnya nanti berhalangan haid, maka mereka wajib keluar dari masjid. Jadi hanya mereka wajib, maka mereka hanya boleh iktikaf dalam kondisi bersih atau suci. Nah, jadi kalau misalnya pihak masjid mau memfasilitasi perempuan iktikaf, ya bisa ya. Tapi kayaknya agak repot itu. Soalnya ibu-ibu kalau sudah 10 hari terakhir sibuk bikin buras. Hukumnya hukumnya ini adalah sunnah, dan sunnahnya itu muakkadah, sangat ditekankan. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan kebiasaan iktikaf pada waktu Ramadan. Karena dia merupakan satu sunnah muakkadah, maka dia termasuk bentuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan, pengabdian, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya itu adalah sunnah ya. Tetapi bisa berubah menjadi wajib kalau kita punya nadar, janji kepada Allah. Misalnya, kalau saya sembuh dari penyakit apa gitu, saya akan iktikaf selama 20 hari di masjid ya, misalnya. Maka itu berubah dari sunnah menjadi wajib. Menjadi wajib karena ada illat, karena ada sebab, yaitu ada pernyataan perjanjian antara sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada MOU ya, nota kesepakatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. MOU itulah yang disebut dalam bahasa fikih dengan nadar ya. Dan nadar itu hanya boleh diarahkan kepada Allah. Kalau kita bernadar kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik. Nah, ini ada satu pernyataan dari Ibnul Mundhir, wa ajma'u, para ulama sepakat ala annal i'tikaf, bahwa yang namanya i'tikaf itu la yajibu, tidak wajib ala nas ya, kepada manusia, kecuali seseorang itu mewajibkan bagi dirinya sendiri. Maksudnya dia mewajibkan bagi dirinya sendiri karena dia punya nazar. Jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau bapak-bapak punya nazar, maka wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, wajib dibayar dendanya. Oh ya, silakan. Berkaitan dengan nazar. Ya. Nazar itu harus diucapkan kan? Atau kalau hanya dalam benak pikiran saja? Ya. Atau harus diucapkan? Tidak mesti diucapkan, tapi yang penting ada pernyataan di dalam hati. Misalnya kan biasanya kan kita sudah ada pernyataannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tidak mesti disaksikan atau kita memanggil orang, ini saksikan nazar saya ya. Tidak mesti. Yang penting sudah ada pernyataan di dalam hati kah, apalagi disampaikan secara lisan bahwa sampean punya janji kepada Allah.
Jadi nadar ini adalah bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bernadar, saya kalau sembuh saya akan begini. Itu janji kita kepada Allah, tidak mesti disaksikan atau diperdengarkan kepada orang lain. Ya, makanya karena ini hanya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib ditunaikan juga. Dan yang kedua, sebenar-benarnya kita tidak boleh gampang bernadar. Tidak perlu atau tidak terlalu sering bernadar ya. Karena juga sebenarnya nadar ini kalau kita terlalu sering itu makruh, apalagi kalau sampai memberatkan. Saya sering menyampaikan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak bernadar tidak usah berat-berat. Takutnya nggak bisa, misalnya saya kalau sembuh saya akan potong kambing 20 ekor, boro-boro 20 ekor, satu kambing aja susah. Tapi kalau ada pernyataan 20 ekor itu ya wajib dilaksanakan sesuai dengan bunyi isi pernyataan nadarnya. Jadi kalau misalnya bernadar jangan yang berat-berat ya, cukup misalnya saya kalau sembuh saya akan potong ayam 2 ekor, kan gampang. Apalagi kalau cuma ayam kampung ya kan. Yang kedua, nadar ini tidak boleh kita bernadar dengan sesuatu yang diwajibkan. Misalnya saya kalau sembuh saya akan sholat 5 wajib, sholat 5 waktu. Ya memang wajib. Buat apa? Itu namanya. Saya kalau saya sembuh saya akan puasa Ramadan. Ya buat apa? Ya memang wajib itu Ramadan. Jadi yang kita hanya boleh bernadar dengan perkara-perkara yang hukum asalnya adalah sunnah. Yang hukum asalnya adalah sunnah. Sehingga karena hukum asalnya adalah sunnah, dia menjadi wajib karena ada nadar. Dan nadar ini tidak mesti diucapkan secara lisan, karena yang teranggap itu adalah amalan hati kita ya. Ada pernyataan di dalam hati. Oke, kita lanjutkan bapak-bapak dan jamaah sekalian. Ini saya kutip dari Al-Fiqhul Muyassar. Iktikaf itu punya beberapa syarat. Kalau ini tidak terpenuhi, maka yang pertama iktikafnya tidak sah. Yang pertama dia mesti muslim. Ayyakunal mu'takib musliman ya. Kemudian dia mesti mumayyiz tadi ya. Kemudian mesti dia berakal ya. Makanya orang kafir tidak sah, orang gila juga tidak sah. Anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz maka juga tidak sah. Gampangnya mumayyiz itu mampu membedakan antara uang 1.000 dengan 10.000 rupiah. Intinya seperti itu. Nah ini berapa? 1.000. Kalau yang ini 10.000, berarti sudah dianggap mumayyiz. Jadi tidak mesti usia 7 tahun. Itu cuma tadi ukuran tradisi kita. Kalau sudah anak kelas SD biasanya sudah bisa membedakan ya. Kelas umur 5 tahun sebenarnya juga sudah bisa itu ya membedakan. Jadi pokoknya kita tes ya. Kalau mampu membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya, maka itu sudah dianggap mumayyiz. Yang ketiga adalah niat ya. Niat, innamal a'malu binniyat. Makanya ketika kita sudah masuk masjid ya, pada waktu subuh hari ke-21 ya, maka langsung berniat. Ini kalau 10 hari terakhir Ramadan ya, bisa masuknya maghrib, bisa masuknya subuh. Langsung sudah ada niat. Dan niatnya nggak perlu kita sampaikan di Facebook, hari ini saya sudah niat iktikaf. Karena niat itu intinya ada di dalam hati ya. Innamal a'malu binniyat. Nah yang kelima, niat apa syarat yang kelima, ayakunal i'tikaf fi masjidin. Iktikaf itu wajib di masjid. Kalau di luar masjid maka tidak sah iktikafnya. Hadis ayatnya jelas ya. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Yang kedua, juga berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah iktikaf di luar masjid. Dan tidak pernah ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat, para salafus soleh, bahwa mereka iktikafnya di luar masjid. Jadi mesti di masjid. Dan karena itu panitia Ramadan bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas, meskipun itu bukan kewajibannya takmir
Ya, itu bukan kewajibannya takmir. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi peserta itikaf kemana-mana protes. Apa ini takmir, nggak ada kerjaannya? Masa kita itikaf nggak dikasih nasi padang? Bukan itu urusannya takmir. Bukan kewajibannya takmir. Takmir hanya memberikan fasilitas. Sama seperti sampean berhaji, sampean yang ngurus sendiri uangnya itunya. Cuma karena sudah ada anunya ya sudah difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kemudian jangan kemudian marah-marah gara-gara misalnya air mandinya nggak lancar, marah-marah ke sana. Ngapain iktikaf, pulang saja. Intinya iktikaf itu kita memfasilitasi diri kita sendiri. Tapi kalau kemudian diberikan layanan yang baik oleh masjid itu lebih baik. Dan memang itu tanggung jawab masjid untuk melayani jamaahnya ya. Makanya kalau dulu di pesantren itu setiap malam nasi padang kerjasama dengan Padang Kuring ya. Wih, luar biasa itu. Hari terakhir itu makan gulai kambing, luar biasa. Mungkin bisa itu. Saya bisalah hadir malam 10 terakhir kalau nggak ada kambing. Nah, yang keenam, kalau itu perempuan, istri, maka dia wajib izin terhadap suaminya. Kenapa dia wajib izin? Karena melayani suami itu hukumnya wajib. Sementara iktikaf itu sunnah, bukan wajib. Al-wajibu, kewajiban. La yutraku, tidak boleh ditunggalkan illa biwajib, kecuali dengan perkara wajib. Atau dalam kaidah yang lain, al-wajibu la yutraku bis sunnah, kewajiban tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan oleh perkara-perkara sunnah. Melayani suami hukumnya wajib. Maka kalau misalnya ada istri yang ingin iktikaf, dia wajib izin terlebih dahulu kepada istrinya, sehingga kepada suaminya. Sehingga kalau dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, kalau misalnya ada seorang istri iktikaf tanpa izin dari suaminya, maka iktikaf perempuan itu dianggap tidak sah ya. Tidak sah. Yang berikutnya bapak-bapak dan jamaah sekalian adalah suci dari hadas besar ya. Suci dari hadas besar ya. Makanya kalau misalnya bapak-bapak iktikaf di masjid kemudian mimpi basah, segera mandi. Jangan mimpi basah dengan alasan kan yang puasa ini kan belum sholat. Kan orang yang hadas besar ya, itu kan sah puasanya. Ngerti Pak ya, hadas besar sah puasanya. Misalnya begini, misalnya sampean ya, junub katakanlah jam 4, kemudian sampean sahur sampai jam 5, masuk subuh. Kan sudah masuk subuh, tapi sampean masih leyeh-leyeh di rumah ya, masih santai-santai, mungkin masih lemas. Padahal ini sudah masuk subuh. Apakah sampean sah puasanya dalam keadaan junub? Sah ya. Sampean hanya wajib mandi kalau ingin sholat. Kalau ingin sholat subuh. Kalau misalnya sampean sholat subuhnya jam 5:30, padahal sudah masuk subuh ini beberapa menit, atau masuk waktu puasa sudah beberapa menit, puasa sampean masih dianggap sah karena tidak menjadi persyaratan ya, orang yang puasa itu terbebas dari hadas besar. Cuma sunnahnya kata para ulama, kalau kita hadas besar pada malam hari sebaiknya kita mandi sebelum waktu subuh masuk, sehingga kita sudah dalam keadaan suci dari awal waktu. Tapi untuk orang yang sedang iktikaf, begitu dia junub pada malam hari, langsung keluar dulu, karena nggak boleh dia dalam keadaan junub di dalam masjid. Keluar mandi dan kemudian segera kembali. Jangan sampai kemudian mumpung keluar ini ya, kita leyeh-leyeh dulu di rumah makan barongko. Misalnya dia junub pada malam hari jam 12, kemudian dia pulang ke rumahnya mandi ya.
Kemudian dia di sana ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai. Tidak boleh. Begitu selesai keperluan kita, karena kita dalam posisi i'tikaf, segera masuk kembali ke dalam masjid. Kalau kemudian kita bersenang-senang di luar masjid, maka i'tikaf kita menjadi batal. Jadi mesti harus terbebas dari hadas besar. Begitu juga perempuan haid, ya. Ketika misalnya dia haid, maka dia juga wajib keluar dari masjid dan i'tikafnya menjadi batal. Kalau misalnya setelah beberapa hari ternyata dia bersih, maka dia boleh melanjutkan kembali i'tikafnya. Waktu pelaksanaannya, ya, i'tikaf itu sangat dianjurkan setiap waktu di bulan Ramadan. Jadi selama 30 hari itu sebenarnya kita boleh i'tikaf. Sebenarnya kita boleh i'tikaf. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja itu kita juga boleh i'tikaf. Tetapi ketika kita sudah memasuki hari 10 terakhir Ramadan, maka sunnahnya menjadi semakin menguat. Kenapa? Karena ibadah puasanya, Ramadannya sebentar lagi akan selesai. Karena ini adalah puncak dari Ramadan, maka kita menyediakan waktu khusus secara eksklusif, privat. Makanya i'tikaf ini adalah waktu privat. Kita tidak ingin terganggu dengan istri dan anak-anak kita, ya kan? Kita tidak ingin terganggu oleh istri dan anak-anak kita, dan karena itu kita memilih menyendiri, ya, beriktikaf di dalam masjid, ya, pada waktu hari 10 terakhir Ramadan, ya. Dan apakah pelaksanaannya mesti 10 hari? Tidak mesti. Tidak mesti 10 hari. Paling tidak minimal waktunya 24 jam, sehari semalam. Jadi bapak-bapak boleh memilih iktikaf 1 malam. Misalnya ada beberapa orang yang punya kebiasaan beriktikaf pada hari-hari atau pada malam-malam ganjil, misalnya pada malam 21. Kenapa dia memilih iktikaf? Karena ada keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang ganjil, sehingga dia memilih waktu-waktu iktikafnya pada malam-malam ganjil. 21 dia iktikaf, 23 dia iktikaf, 25 dia iktikaf, 27 jangan dilewatkan, iktikaf saja. Begitu juga malam 29. Jadi tidak mesti hari 10 terakhir. Tapi tentu saja berbeda waktu keutamaannya bapak-bapak kalau ada orang yang beriktikaf selama 10 hari terakhir. Dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu, Nabi itu tidak pilih-pilih waktunya, tidak pilih-pilih harinya. Begitu sudah masuk hari 10 terakhir itu tertib, ya, sampai habis dari awal, dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir, hari yang ke-10, Nabi Muhammad SAW iktikaf. Dan boleh juga kita iktikaf 1 menit, boleh juga 2 menit. Makanya kan saya sering menyampaikan, kalau kita misalnya pada waktu-waktu pengajian yang seperti ini, biar dapat pahala banyak, 1, pahala sholat sunnah sebelum subuh. Yang kedua, pahala sholat subuh berjamaah. 3, pahala mengaji atau majelis taklim. Keempat, pahala iktikaf. Kalau bapak-bapak tadi masuk masjid ada niat iktikaf. Jadi karena punya banyak niat berarti punya banyak pahala. Itulah yang membedakan antara orang yang faqih dengan orang yang tidak faqih atau yang kurang faqih. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kalau kita lihat di Muhammadiyah, dengan memperhatikan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa iktikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu. Misal boleh dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan juga boleh dilaksanakan dalam waktu sehari semalam, ya. Jadi seperti itu. Upayakan kita iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidak bisa, paling tidak pada malam-malam ganjil. Biasanya kalau sudah pada malam yang ke-27, kalau kita lihat itu ya, di masjid-masjid di Bandung, masjid di Jakarta, di Jogja, Surabaya, insya Allah di Berau, itu biasanya ramai sekali orang melaksanakan iktikaf. Karena memang ada keyakinan Lailatul Qadar itu sering turun pada malam yang ke-27. Nah, ini saya kira sama saja ya.
Nah, sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnahnya. Yang pertama Bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita Itikaf itu artinya adalah satu ibadah menyepi kepada Allah Subhanahu wa taala, khalwat. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya yahlu fiha al-abdu bi khaliqihi. Seorang hamba pada waktu itikaf itu menyepi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya, dan dia memutuskan hubungan dengan selainnya. Dia tidak mau berkomunikasi. Ini memang waktu khusus dari sekian hari kita kan. Sekian hari kan kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Urusan Allah, tetapi kita juga urusan dengan kampus, dengan mahasiswa, dengan karyawan, dengan pekerjaan, dengan istri, dengan anak, dengan kebun, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi paling tidak kita mencari momen, kita hanya ingin dalam tanda petik berdua-duaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah posisi iktikaf di situ. Nah, karena itu dia disunnahkan untuk menghabiskan seluruh waktunya dengan ibadah. Orang yang iktikaf itu karena memang dia niat untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda petik ya, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhalwat hanya dengan Allah, maka tentu saja sepanjang waktunya dia habiskan untuk ibadah. Diperbanyak membaca Al-Quran, diperbanyak melakukan sholat, diperbanyak melakukan doa, diperbanyak taubat, diperbanyak istighfar, dan berbagai macam ketaatan-ketaatan lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang iktikaf lebih banyak tidurnya, itu namanya numpang tidur di masjid. Kebetulan di rumahnya tidak ada AC, di masjid ada AC, enak. Ya, itu sholat apapun kan kita boleh sholat sunnah mutlak Pak ya. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang waktunya lepas, ketentuannya juga lepas. Yang penting sholat saja, sholat terus sampai 1000 rakaat juga tidak masalah. Yang penting dua. Yang penting kalau untuk sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dilaksanakan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh sampai masuk waktu maghrib dan sampai masuk waktu syuruk untuk sholat sunnah mutlak. Tetapi di luar waktu-waktu itu silakan kita melakukan sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya, karena kita ini sedang iktikaf. Bosan sholat sunnah mutlak, baca Quran. Bosan baca Quran, berzikir. Bosan baca berzikir, pindah ke membaca buku-buku. Jadi mungkin bisa difasilitasi ya. Karena mungkin bapak-bapak ya yang ada buku-bukunya di rumah ya, sambil iktikaf sambil bawa ya kan, dibawa di sini ya, mungkin niatnya sekedar waktu berbagi ilmu. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Ada orang yang baca dan kemudian dia mengamalkan. Sampean yang memfasilitasi buku itu di masjid, meskipun hanya dipinjamkan 10 hari, tidak apa-apa. Begitu selesai dibawa kembali bukunya ya. Nah, terutama juga kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang sedang iktikaf ya. Orang yang iktikaf itu boleh keluar masjid jika ada keperluan. Misalnya keluar ingin makan ya. Ya, misalnya kita ini kan katakanlah ada masjid yang takmirnya tidak memberikan layanan makanan gratis ya. Jadi terpaksalah kita keluar sendiri, misalnya kita keluar ke makan. Tapi ketika keluar makan itu jangan sampai lama-lama. Ya begitu selesai makannya, ya sudah langsung kembali ke masjid. Kalau kemudian dia habis makan ngobrol, ngolar ngidur, apalagi sambil ngerokok-ngerokokan, gimana kabarmu? Lama, ya sudah batal. Keluar untuk BAB, keluar untuk mandi dan lain-lainnya. Boleh berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang positif dan lain-lain sebagainya. Misalnya ada keluarga yang datang, misalnya ingin bermanja-manja dengan istri, minta disisirkan kepalanya, rambut salahnya. Karena kita tidak punya kepala yang rambut. Jadi misalnya ada anaknya datang, istrinya datang, boleh dia ngobrol atau sekedar bertanya kabar. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika iktikaf itu pernah menyodorkan kepala beliau ke rumahnya lewat celah ya, karena Nabi Muhammad SAW antara rumah dengan dinding Masjid Nabawi itu kan satu
satu tembok. Jadi Nabi biasa menyorongkan kepalanya untuk disisir oleh istri beliau. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang yang iktikaf itu juga jangan penampilannya urakan, yang bersih lah ya, yang bagus. Nah ini ya. Oke, pembatal-pembatalnya ya, ini pembatalnya. Yang pertama, keluar masjid secara sengaja tanpa ada keperluan. Nah ini, keluar masjid tapi nggak ada urusan. Misalnya keluar masjid urusannya jogging, running, itu nggak boleh. Karena itu bukan satu keperluan yang sifatnya bisa ditoleransi ya. Kalau BAB, masa iya kita di dalam masjid? Kalau makan, masa iya kita? Ini kalau dalam posisi kasusnya tidak ada layanan. Tapi kalau misalnya sudah ada layanan dari pihak masjid, maka kita nggak boleh keluar ya. Jadi kalau misalnya kita ingin kangen sesuatu, request saja ke pihak takmir, atau kita SMS istri kita, "Mi, saya ingin makan coto Makassar ini, tolong kirimkan dulu ya." Enggak apa-apa. Nah, jadi intinya Bapak-bapak, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita keluar ini ada urusan mendadak atau sekedar kita bosan sudah di masjid. Nah, jadi harus ada kejujuran, karena yang namanya iktikaf ini ibadah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita sendiri. Kalau Bapak-bapak keluar nggak ada urusannya dengan iktikaf, ya sudah, itu iktikafnya dianggap batal. Yang kedua, berjima. Nggak mungkin juga ya ada orang yang iktikaf jimaknya di mana. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, haid. Yang kelima, murtad. Nah, keutamaan iktikaf itu. Jadi iktikaf ini kan salah satu ibadah sunnah ya. Yang namanya ibadah sunnah itu salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai kita. Ini pernah saya bahas di sini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma taraktuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali ibadah wajib. Ibadah wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi amalan sunnah itu sarana untuk mendapatkan cinta Allah. Amalan sunnah termasuk di dalamnya adalah iktikaf. Apalagi kalau dalam iktikaf itu kita banyak melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Ya baca Quran, ya bersalawat, ya berzikir, ya bertobat, ya istighfar, atau membaca buku dan lain-lain sebagainya. Itu bisa mendatangkan cinta dari Allah ya kan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, apa yang kita dapat? Allah membimbing telinga kita, pendengaran kita, Allah membimbing penglihatan kita, Allah membimbing tangan kita, Allah membimbing kaki kita. Dan ini yang paling penting. Wala in sa'alani, kalau orang itu minta sesuatu kepada Allah, la'u'tiyannahu, saya pasti akan memberikan apa yang diminta oleh orang itu. Wala in ista'adani, dan kalau dia meminta perlindungan, sungguh-sungguh aku akan memberikan perlindungan kepada dia. Yakinlah kita insya Allah, kalau kita iktikaf minimal pakai masker ya, makannya sehat-sehat di dalam masjid ini, insya Allah kita akan terbebas dari corona. Insya Allah bagi yang iktikaf ini ada jaminan dari Allah ya. Aku akan memberikan perlindungan kepada dia bagi orang yang melakukan amalan-amalan sunnah ya. Nah jadi mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi kita untuk iktikaf. Nah bagaimana kalau misalnya profesi dai ya, biasanya kalau sudah hari 10 terakhir Ramadan itu banyak ustadz-ustadz yang pulang kampung. Jadi kita itu keteteran menerima jadwal. Pak, ini orangnya sudah pulang ini, bagaimana? Nah, apakah seorang dai itu juga batal kalau misalnya dia berdakwah sampai katakanlah sampai setengah hari atau sampai 5 jam, 4 jam ya? Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Misalnya saya ya diundang
katakanlah ngisi di kampung, itu kan perjalanannya sudah berapa kali meninggalkan masjid. Nah karena itu saya jarang iktikaf. Kenapa? Karena dalam pendapat saya, kalau kita sudah keluar dari masjid, meskipun itu keperluan yang sifatnya berdakwah, karena sudah meninggalkan masjid sekian jam, itu sudah batal. Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoalah dapat pahala dari jalur yang lain ya. Tadi Bapak-bapak. Jadi kan kita harus memilih jalur-jalur ya. Ada orang yang ingin mendapatkan pahala dari jalur iktikaf boleh, dari jalur dakwah boleh. Bagi Bapak-bapak yang tidak iktikaf tapi berkomitmen, insya Allah untuk 10 hari terakhir Ramadan ini saya yang nanggung biaya nasi padangnya. Misalnya siapa di sini, kita lelang saja Pak Yanto. Pak, untuk konsumsi malam hari untuk sahurnya saya yang tanggung minimal 3 malam. Saya yang 2 malamnya, saya yang 7 malamnya. Selesai sudah urusan. Untuk urusan konsumsi anunya kan. Untuk keutamaan iktikaf ini banyak ya. Tapi banyak hadis-hadis yang berbicara keutamaan iktikaf itu dhaif. Jadi sebenarnya semua hadis yang berbicara tentang keutamaan iktikaf itu semuanya dhaif. Satu-satunya hadis yang berbicara tentang keutamaan iktikaf yang sahih cuma yang ini. Itu pun tidak langsung menunjukkan kata-kata iktikaf, tetapi secara umum bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Ini ada hadis yang mengatakan ya, bahwa kalau ada orang yang iktikaf maka dosa-dosanya itu akan keluar. Atau dalam hadis yang lain, barang siapa yang iktikaf sehari mengharap Allah, maka Allah jadikan antara dia dengan neraka 3 parit yang jauhnya lebih jauh dari timur dan barat. Nah semua hadis-hadis ini itu semuanya lemah ya. Tetapi bukan berarti iktikaf tidak punya banyak keutamaan. Banyak keutamaannya, cuma penjelasan-penjelasan yang mengatakan bahwa misalnya ini ya, man i'taqafa imanan wa ihtisaban, siapa yang iktikaf dengan niat iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Do'afahu Albani. Hadis ini didoibkan oleh Imam Al-Albani. Misalnya lagi dalam hadis yang lain ya, man i'taqafa, siapa yang iktikaf asron 10 hari fi Ramadan, kana kahujjataini wa umrataini, seakan-akan dia mendapatkan 2 pahala haji dan 2 pahala umroh. Ini juga hadisnya lemah ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan iktikaf. Jangan hanya gara-gara kita ingin memotivasi seseorang kemudian kita sampaikan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis lemah. Tidak boleh ya. Kecuali kita sampaikan derajat hadisnya ini. Saya sampaikan hadisnya ini, tetapi saya sampaikan bahwa itu posisinya hadisnya lemah. Hikmahnya, nah ini hikmah dan faedahnya. Yang pertama, biar kita lebih konsentrasi beribadah. Yang kedua, mudah dalam berzikir. Yang paling penting dari semua hikmah dan tujuan iktikaf itu, yang paling penting apa? Nomor 8, menggapai malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau orang itu benar-benar jujur dalam iktikafnya selama 10 hari terakhir Ramadan, dia benar-benar hidupkan, pasti dia dapat Lailatul Qadar, pasti. Tapi orang yang tidak iktikaf belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia lalai. Tapi kalau orang yang iktikaf, apalagi takmirnya mengelola secara profesional, dijadwalkan kurikulumnya. Ada kurikulum iktikaf itu. Jam sekian kita ini misalnya jam 8 pagi sampai jam 9 kegiatannya adalah kegiatan sholat duha ya, atau mengaji. Kemudian jam 9 sampai jam sekian ada katakanlah ada kajian rutinnya. Misalnya bahas tentang apakah ya. Nah, kemudian duhur kembali lagi ke kegiatan sendirian, terserah mau diisi dengan zikir. Nah, kemudian habis duhur sampai asar istirahat tidur. Nanti habis asar menjelang maghrib ada lagi kajian sebelum berbuka puasa. Nah, seperti itu dijadwalkan
Sehingga orang itu yang itikaf itu benar-benar sibuk dengan ibadah. Malam harinya juga ada kegiatan, katakanlah dibangunkan bagi orang yang ingin sholat malam. Sehingga insya Allah kalau itu berlangsung secara tertib selama 10 hari, tidak mungkin orang itu tidak dapat Lailatul Qadar. Dan memang tujuan kita itikaf yaitu satu, dapat itikaf, dapat keutamaan Lailatul. Itu tujuannya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itikaf selama 10 hari terakhir? Karena ingin dapat Lailatul Qadar. Dan karena itu juga orang-orang yang karena kesibukan ngantor, pekerjaannya tidak bisa itikaf selama 10 hari non-stop, dia memilih waktu-waktu yang ganjil. 21, 23. Kenapa orang itu memilih malam-malam yang ganjil? Dan dia sengaja itikaf mulai dari maghrib sampai besoknya. Karena dia ingin dapat keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena yang namanya Lailatul Qadar itu waktunya terbatas. Cuma begitu masuk maghrib sampai subuh. Bahkan ada yang mengatakan sampai matahari terbit. Cuma 1 malam. Nah, sehingga tentu bagi orang yang itikaf jangan sampai dia lebih banyak tidurnya pada malam hari. Kalau misalnya dia lebih banyak tidur pada siang hari, tidak apa-apa. Kalau kita lihat orang-orang Arab itu ya, orang-orang Arab itu kalau itikaf siang hari tidur aja kerjaannya. Ya. Orang Arab itu kalau kita lihat itu kalau siang hari kan itikaf di Masjidil Haram atau di masjid-masjid sana itu tidur, kecuali untuk sholat wajib bangun semuanya. Habis sholat wajib tidur. Tapi kalau sudah malam hari tidak ada yang tidur sama sekali. Semuanya jadi makhluk kelelawar, gentaya maksudnya dalam tanda petik, semuanya melek matanya. Tapi begitu subuh tidur lagi. Nah itu jadi mereka punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih orang-orang Arab itu kuat betul berdiri pada malam hari sampai 1 juz 2 juz, wajar Pak, mereka kuat. Pertama secara fisik mereka lebih besar daripada kita. Yang kedua, ingat pada siang harinya mereka ngambil bekal tidur saja sepanjang hari. Begitu malam hari kuat berdiri, kuat membaca Quran ya itu. Karena memang yang namanya Lailatul Qadar hanya dapatnya pada malam hari. Ya, mudah-mudahan kita, dan ingat kalau kita sudah yakin itu malam Lailatul Qadar, berdoalah dengan doa yang langsung diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Apa doanya pada malam Lailatul Qadar yang sering dibaca pada waktu puasa? Allahumma apa? Aku juga lupa. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Cuma kalau kita kan dibaca sepanjang Ramadan. Memang boleh, tapi sebenarnya doa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasul, kalau saya misalnya menyaksikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Cuma karena kita banyak baca-baca, akhirnya dirubah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Kalau dibaca secara berjamaah ya, fa'fu anna. Tapi kalau dibaca sendirian, dan sebenarnya itu sunnahnya dibaca sendirian, fa'fu anni. Berarti apa kira-kira Pak? Yang paling kita butuhkan itu apa dalam hidup di dunia ini? Satu saja, apa? Ampunan kan? Itu saja yang kita minta. Dari mana kita tahu bahwa yang kita butuhkan cuma ampunan? Karena itulah yang kita minta pada malam Lailatul Qadar. Kita nggak minta uang, kita nggak minta tambahan umur. Buat apa panjang umur kalau nggak dapat ampunan? Kita nggak dapat. Yang kita minta cuma satu. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf kepadamu. Ya. Kenapa kita meminta? Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dalam hadis itu kita meminta maaf bukan meminta ampunan? Apa ada bedanya itu? Kalau ampunan itu dosanya ada tapi ditutupi. Dosanya ada, cuma ditutupi. Tapi kalau dimaafkan, itu dosanya dihilangkan sama sekali. Tidak ada dalam catatan. Itu bedanya antara afuwun dengan ghafurun. Allahumma innaka afuwun. Ya. Tuhibbul afwa. Kita meminta maaf. Meminta maaf, kesalahannya dihilangkan. Kalau kita meminta ampunan, kamu saya ampuni. Tapi masih ada nggak bekasnya? Masih ada catatannya di sana.
Cuma karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, ya sudahlah, tutupi sajalah kesalahan itu. Cuma makanya kalau kita benar-benar berpuasa Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, itulah kita dianggap seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena catatan dosa itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dapat kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan sekali lagi, dapat keutamaan Lailatul Qadar itu tidak mesti itikaf. Orang bisa dapat Lailatul Qadar kalau dia di rumahnya. Yang penting dia hidupkan malam-malamnya selama 10 hari. Cuma kesempatan orang yang iktikaf itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak iktikaf. Nah, kalau persenannya, kalau orang yang di luar iktikaf dapat kesempatan 90%, kalau orang yang iktikaf, ya yang benar-benar iktikafnya itu insya Allah 100%, saya jamin. Kalau dia benar-benar profesional ya, dan lain-lain sebagainya. Yang penting kita mudah-mudahan juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat seluruhnya, bapak-bapak dan seluruh keluarga di rumah, anak dan istri kita, keluarga kita semuanya sehat. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita nggak mungkin maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau perlu beberapa hari terakhir ini silahkan cek kolesterolnya, cek ininya, cek semuanya, biar kita biar kita benar-benar segar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau salah satu bentuk persiapan adalah persiapan dalam ibadah puasa itu menjaga kebugaran dan kesehatan fisik. Paling tidak 10 hari sekarang ini kita rajinlah jalan kaki, kita jaga makanan-makanan kita upayakan stop dulu lah minyak goreng yang gorengan ya. Ada hikmahnya juga itu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita dan kita benar-benar mantap mendapatkan berbagai macam keberkahan dalam bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ini juga adalah hari yang terakhir, saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama memberikan pengajian atau arahan-arahan, dan kita juga saling memaafkan siapa tahu ada kesalahan di antara kita, karena menjelang bulan puasa ini memang diutamakan kita untuk silaturahim ya, meminta maaf, meminta kesalahan dari orang-orang yang kita katakanlah kita zolimi dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.